warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala aidan rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sangat saya hormati sahibatul bait, yaitu Adinda Nabun Syahroni beserta Adinda Sayyidatina Khadijah dan keluarga, dan juga yang sangat saya hormati sahibatus syukur, yaitu sekarang udah dipanggil Bapak nih, Bapak Bayu Putra Sadewa dengan Mutiara Putri Ananda, dan juga yang sangat saya hormati sahibatul hajat, yaitu mertua atau besan dari sahibatul bait yang terhormat Bapak Tugiyarto dan Ibu Cucu Fatima yang ada di dalam sana. Kita doakan keluarga besar ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, berkah umurnya, berkah sehatnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah keturunannya. Dan juga yang sangat saya hormati guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Eko Handoko SPDI, juga Al-Mukarramah Adinda Ustazah Aan Sholihat Yunus SAG, dan juga yang sangat saya hormati, ini langsung pengurus dari Majelis Taklim Luqmanul Hakim, ada Watini, manggilnya Watini aja, sama Fariki, emang manggilnya begitu saya mah, namanya suruh baca dulu, ribet banget. Udah namanya nama yang ngetren aja. Juga Al-Mukarramah Ibu Ustazah Fatimah sekaligus sebagai pimpinan Hajir ya Fatimatu Zahra beserta timnya semuanya, kita doain ya, sama guru pembimbingnya tadi Ustadz Ajar dengan Ustadz Holil ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan, biar banyak jobnya, biar ganti baju seragamnya, ini kayaknya udah ganti. Alhamdulillah, biar berkah. Juga yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah, Ibu, pokoknya gak pernah pahit, selalu manis. Ya, beserta jamaah. Terus juga Ketua Majelis Taklim At-Taubah, Ibu Kasmini beserta pengurus dan jamaahnya. Mana dia orangnya? Ada di belakang ya? Oh iya, Ibu salam kenal sama saya, mukanya sih udah kenal ya, cuma ketua-ketua Majelis Taklim At-Taubah yang di sini. Itu Ibu wakaf dari mertua saya, mertua angkat Bapak ya. Alhamdulillah bisa jadi Taubah, namanya Haji Didi. Terus juga ini dari Majelis Taklim Al-Huda, saya mau manggilnya Bu Aan, katanya Bu Asi. Ya, katanya Bu Asi ya. Bu Aan sekaligus pembawa acara, terima kasih kepada pengatur acara. Terus juga siapa lagi nih? Ibu RT, ada Ibu RT-nya? Belum ada RT-nya. Nggak ada. Ada RW, Bu. RT-nya belum ada. Oke deh, nggak ada gitu aja, kenapa sih? Repot-repot banget.
Iya, pokoknya lagi nggak ada ya pokoknya Bu RT. Saya mau Bu yang nggak suka nanya Bu RT, mau Bu RW. Siapa? Oh gitu. Siapa? Oh iya, mana? Ada istrinya? Oh nggak ada. Alhamdulillah dah. Pokoknya semuanya ya, terutama Ustazah Yuli Roh. Ya, Yuli, ini Ustazah Yuli Bu. Ya, ini punya channel Yuli Roh. Ibu biar tahu. Ini dari Majelis Taklim Al Muhsinin ya, yang sangat saya hormati. Juga semuanya deh, bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, calon-calon haji, calon-calon umroh, calon-calon mati husnul khotimah, hadirat jamaah tasyakur binikmah dalam rangka walimatul tasmiyah dan walimatul aqiqah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara Ibu Asi atau Ibu Aan yang telah memberikan waktu kepada saya. Juga terima kasih kepada Sohibatul Bait, yaitu adik saya yang telah mengundang saya. Walaupun sedikit agak repot Ibu ya, Ustazah Aan pamit izin nggak ngajar ya di Nurul Amal. Kalau saya memang udah gilirannya sholat tasbih Ibu. Tadi di masjid besar ya, masjid besar Bumi Sani, Jami Al Ikhlas. Makanya kesana dulu, setelah sholat tasbih baru saya kesini. Makanya supaya nggak banyak yang dibawa, pakaian saya udah modelnya begini, tinggal pakai sarung doang ya, udah lengkap, ditutupin sama kerudungan tiung putih gitu, terus saya lepas lagi. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, nanti peresmiannya belakangan aja ya, peresmiannya belakangan aja sekalian doa. Ibu, semua manusia hidup yang belum punya pasangan kepengen punya pasangan. Sebelum punya pasangan berdoa. Kan doa dulu ya Bu. Usaha usoli. Usaha usoli. Berdoa, ya Allah ya Rob, ya berikan saya jodoh yang terbaik, yang soleh atau yang solihah. Kalau laki-laki berdoanya begitu, ya Bu ya. Mudah-mudahan berikan. Begitu udah dapet jodoh rumah tangga, berdoa lagi, ya Allah mudah-mudahan keluarga kami ini ya dijadikan pasangan yang soleh dan solihah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah dan amanah. Ya, ini anak yang pertama, anak-anak kami jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Begitu Bu, itu doa kita. Doa kita sebagai orang tua, karena orang tua punya hak dan kewajibannya, ya, punya hak dan kewajibannya. Alhamdulillah. Makanya ketika doa kita dikabul, upayakan suami soleh, kita yang mengandung anak ini kudu solihah. Maaf, kalau suami soleh, nggak jaminan anaknya jadi anak yang soleh. Tapi kalau yang perempuannya, istrinya solihah, insya Allah jaminan akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya, buktinya Nabi Nuh, iya nggak? Kan soleh bapaknya, tapi anak sama istrinya nggak soleh, gitu. Ya, Nabi Allah Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahimnya bagus banget, istrinya juga bagus banget, solihah. Alhamdulillah keturunannya Bu. Ya, walaupun lambat punya anak. Walaupun lambat punya anak, begitu dikasih anak dua dikasih Bu. Nabi Allah Ismail dengan Nabi Allah Ishak, gitu. Nabi Allah Ismail dari istri yang kedua. Kalau Nabi Allah Ishak dari istri yang pertama yang bernama Siti Salah. Ya, alhamdulillah tuh Bu ya. Semuanya, memang kita mengharapkan seperti itu Ibu. Jadinya upayakan kita ya agar menjadi ibu yang solihah, yang mar'atun solihah, suaminya juga suami yang soleh. Insya Allah bahagia rumah tangganya. Makanya sakinah, gitu. Gue tahu sakinah artinya apa? Tenang. Sakinah artinya apa? Tentram, tenang, begitu loh.
tentram, tenang, enak ya Bu kalau sakinah. Makanya kalau sakinah itu bagaimana sih prosesnya? Harus menjadi rumah tangga yang sakinah, gitu loh Bu. Bagaimana Bu? Nah itu kalau mau tenang, banyakin zikrullah, ingat kepada Allah Bu, ya. Jadi kita ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Untuk mendoakan anak juga begitu, di mana aja, nggak harus di atas sajadah atau dalam waktu kita sholat. Di mana saja Bu, hati kita selalu ngedoain anak, gitu loh. Makanya mudah-mudahan ya, saya mah udah berdoa nih, tapinya anak masih begitu. Hayu aja ibu, yang namanya ibu mah ya, yang keluar dari mulut seorang ibu maka itu adalah doa. Makanya seorang ibu hati-hati ketika berbicara. Ya, berbicara arti mengeluarkan kata-kata. Keluarkan kata-kata yang baik-baik, yang indah-indah. Begitu ya Bu ya. Walaupun batinnya kadang-kadang seorang ibu Bu ya, sampai ada anak yang enak dibawanya, dirawatnya, dididiknya. Ada anak yang sama orang tua sentak semur aja, kadang-kadang bikin orang tua ibu itu keluar air matanya alias menangis. Nah ini perlu kita kesadaran. Makanya tadi Bayu yaitu udah berdoa tadi Bu di awal, Robbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Memang itu harusnya. Ya kalau kita mau tenang itu Bu, melalui sholat. Ya Allah, jadikan hambamu ini orang yang rajin sholat. Ciptakan hambamu ini orang yang rajin sholat. Ya bukan sekedar kitanya doang, termasuk anak cucu cicit mantu. Wah pokoknya keturunan kita juga. Wa min dzurriyyati. Nah itu juga ahli sholat. Terus Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah terimalah doaku. Maksudnya ibu kalau di dalam sholat, kalau kita sholat, karena sholat merupakan kunci kesuksesan, sholat merupakan kunci keselamatan, sholat merupakan kunci kebahagiaan, sakinah ya, untuk mendapatkan sakinah, mawaddah. Nah itu mawaddah, makanya bibitnya dulu ya, kalau mau nanam pohon cari bibit yang unggul ya Bu ya, yang unggul, yang bagus. Nanti dia akan bertunas, tunasnya juga bagus dan akan berbuah, buahnya juga insya Allah. Tuh, ya. Yang kedua mawaddah. Mawaddah artinya kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Orang tuanya ini harus menciptakan dulu suasana yang betul-betul kalau orang udah cinta, ya, udah kasih sayang, insya Allah nggak ada keributan-keributan. Ini kadang-kadang ada istilah anak-anak yang broken home karena orang tuanya, gitu loh Bu. Orang tuanya berantem pelulu. Tahu berantem Bu? Kalau berantem itu sampai sip banget dah. Bukan pukulan lagi, itu muka, itu anak udah ngumpet di belakang, di balik pintu. Kadang-kadang anak bisa trauma Bu, ngelihat orang tuanya seperti ini. Dia trauma. Sampai-sampai ada berita, ada info dari sekolahan juga masalah bayaran, masalah tetek bengek dan lain-lainnya. Anak sampai takut ngomong sama orang tuanya. Makanya jadikan anak-anak kita ini Bu, kalau masih kecil mah ya memang kita asuh. Kalau udah remaja, anak ini kita jadikan sahabat. Kalau sahabat bagaimana Bu? Ya curhat, kita ngomong anak, begitu loh Bu. Jangan anak bapaknya mentang-mentang punya kumis muter. Itu anak baru pulang udah muter aja tuh anak Bu. Jadi jangan merasa jadi orang tua harus ditakutin anak, bukan ditakutin anak, tapi harus punya karisma, gitu ya. Nah orang tuanya juga belajar seperti itu Bu. Orang tua masuk ke dunia anak, begitu. Insya Allah bisa kita mendidik anak-anak kita. Jadi mawaddah itu dari mana Ibu? Ya, kita tempuhnya dari mana? Jangan pernah melihat pasangan kita itu dari kekurangannya, tapi dari kelebihannya. Masing-masing punya kelebihan. Suami punya kelebihan, istri punya kelebihan, suami punya kekurangan, istri juga punya kekurangan. Jangan pernah dilihat dari kekurangannya pasangan kita, tapi kita lihat dari kelebihannya. Tahu Bu kelebihannya? Ya, kalau dia punya kelebihannya, kita lihat aja Bu kelebihan istri saya tuh, ya Allah, ya. Kalau kita ingat di mana-mana, kalau saya mau berangkat kerja, suami, istri selalu ngantar sampai depan rumah, selalu siapin yang namanya sarapannya, begitu pulang juga, itu kelebihannya. Walaupun ada kekurangannya mungkin di wajahnya pas-pasan,
Kan ada perempuan yang wajahnya pas-pasan, Bu. Ada, Bu. Yang nggak peduli lah, dia mah yang penting saya bisa merawat keluarga. Nah, makanya kalau ada suami yang curhat sama saya, cuma maaf, istri saya mah Bu, susah itu mukanya begini-begini. Kalau masalah muka mah tergantung dari kamu sebagai suami. Kalau suaminya ngasih duit, dia nggak nanya, Neng, Mama, Umi, ya, lipstick udah habis apa belum? Ya, terus itu krem-krem muka yang siang yang malam udah habis apa belum? Punya apa enggak? Kasih duitnya. Nah ini orang suaminya pelit, gimana bininya mau cakep, Bu? Ibu ya. Yang penting kan dia sudah menata, Bu. Kita lihat, ya. Nah suami juga begitu. Kadang-kadang Bu, istri ada di kelebihannya ini, ada kekurangannya. Misalnya kalau masak asin melulu kan ada ya. Yang perempuan ini masaknya asin dulu. Nah kalau lagi asin begitu, kita tuh jangan jadi sebagai suami, jangan lantas terus langsung membuat dia down. Benarnya, ini masakan enak ya. Beli garamnya di mana sih? Beli garamnya itu di warung Nasem, kok Nasem ya? Misalnya, besok jangan dibeli di warung Ponasem ya. Emang kenapa? Karena asin. Kan enak kita. Jadi bahasanya yang enak, Bu. Maaf, perempuan makan dibikinnya dari tulang rusuk Nabi Adam ya, cerita Hawa itu yang bengkok. Tahu bengkok, Bu? Kalau mengelempengin tulang bengkok kudu pelan-pelan begitu. Tapi yang namanya penciptaan wanita itu oleh Allah, Bu, diberikan kekuatan. Walaupun terlihat wanita itu lemah, tapi kuat, Bu. Nih bahunya kuat. Ya, kalau ada masalah di pundak, ya tangannya untuk membelai anak-anak, menenteramkan anak-anak yang sedang bermasalah begitu. Jadi setiap ada kekurangan ya ada kelebihan, tapi kita selalu memandang dengan kelebihannya, jangan kekurangannya yang dibahas. Bahkan kalau punya kekurangan tutupi dengan kelebihan masing-masing. Itu, Bu, mengambil yang namanya nanti akan tercipta yang namanya mawaddah warohmah. Ya, terus Ibu, warohmah, ar-rahmahnya warohmah itu kan kasih sayang Allah. Bagaimana kita tempuh, Bu? Jalankan perintah-perintahnya. Ya, sholat jangan dilupain. Bila perlu, kalau memang gak ke masjid satu waktu mah. Ya, Bu ya. Suami jadi imam, istri sama anak jadi makmum. Tadi kan saya bilang, yang namanya sholat itu merupakan kunci kebahagiaan. Bagaimana gak bahagia coba, Bu? Begitu habis sholat suami kita nih di depan jadi imam, zikir, berdoa. Istri cium tangan kan? Sama suami? Ya. Anak cium tangan sama orang tua? Bahagia enggak? Cipika-cipiki? Bahagia, Bu. Bahagia itu bukan diukur dari materi, bukan. Iya. Bukan diukur dari segi materi. Dunia itu bisa bahagia, belum tentu, Bu. Orang yang punya dunia malah pusing, masing-masing repot dengan urusannya. Bapaknya meeting, emaknya ada komunitasnya, entar jalan-jalan. Anak udah pada, udah saya mah udah ini banget, Bu. Makanya saya sering pesan sama jamaah, tolong deh, reuni boleh, ya. Cuma jangan sampai bablas, gitu loh, Bu. Ya kalau udah selesai acara, pulanglah, begitu. Ya ini kadang-kadang reuni sampai bablas, Bu. Bablas, pulang dari situ berantem. Suami istrinya, iya. Apa katanya? Di sono gua katanya kalau ditegur-tegur lu dikenalin kayak temennya anu abis itu, Bu. Iya, dia punya teman masing-masing. Makanya saya mah, Bu, kalau reunian udah paling nggak kepengen banget. Bener, saya khawatirnya begitu. Ya, seperti itu. Kalau kurang kuat si iminnya, lah repot. Makanya kalau kemana-mana iman dibawa, iminnya juga akan terpelihara gitu. Jadi iman ya itu dibawa ya, iman, imun. Nah imunnya juga kudu dibawa, siap ya. Nah jadi iman, imunnya akan terjaga. Jadi dengan apa, Ibu? Itu mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Jalankan syariat-syariatnya. Contohnya tadi, walaupun ini sunnah muakkadah atau sunnah muakkad, Bu, ya, kita harus tahu, wajib tahu.
Kenapa sih sampai kekak? Karena anak yang dilahirkan, yang keluar dari rahim ibunya, itu kan semua dengan izin Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kan begitu. Jadi anak yang dilahirkan dalam posisi apa namanya? Tergadai. Tergadai, ya Bu ya. Jadi kambing, pemotongan hewan ini tadi udah tuh sama Ibu Ustazah dua-duanya nih, hebat ya Bu ya. Jadi anak itu ibu dikekakan pemotongan hewan. Ini laki-laki kambingnya 2. Misalnya nggak bisa Umi sekaligus sekarang 2, rezekinya nggak ada, boleh 1 dulu boleh. Islam tuh sampai begitu, 1 dulu juga boleh, asal jangan setengah, repot. Ya, 1 dulu. Ya, ingat Bu. Itu 1 dulu. Nah 1 lagi kapan? Kapan Ibu? Misalnya nanti sekalian 1 tahun, ya ada duit 1 tahun, masa sih 1 tahun nggak ada, kan begitu ya Bu. Jadi sunnah mu'akkadah yaitu adalah setengah wajib bagi yang mampu, gitu. Ya kita sih mampu semua. Sekarang nggak ada istilah nggak mampu sih Bu. Coba dah. Emang zaman dulu. Ya, anak banyak, tempe aja apa kayak itu, kecil, tipis, mau makan juga pada ngantri. Ya tuh, Bu. Saya punya orang tua begitu. Jadi nggak berantem anak-anaknya. Dia pesan, apa belum makan. Kita udah paham Bu. Ini kan anak-anak sekarang enggak. Siapa duluan? Habis. Dia yang duluan. Iya anak-anak sekarang begitu. Makanya kadang-kadang adabnya itu Bu yang susah. Ya kadang-kadang makanya dalam pendidikan adibu auladakum wa asinu adabahum. Didiklah anakmu dan perbaiki akhlaknya. Kalau mak begitu, mak saya dulu Bu, ya mak lagi ngobrol juga kita nggak berani tuh ikut ngobrol, enggak. Udah cium tangan langsung masuk. Kalau nggak cium tangan Bu, mata emak mendelik. Maksudnya cium tangan itu sama tamu. Ya, sama tamu, teman-teman emak, tamunya pokoknya gitu. Mendelik. Kalau sekarang dilototin, kenapa Mi melotot? Bu, kenapa Mi melotot? Itu anak-anak sekarang mah Bu, beda dengan anak-anak kita zaman dulu. Hebatnya orang tua kita Bu. Nggak ada istilah pembantu, anak banyak juga nggak ada pembantu Bu. Sekarang, baru punya anak 1 punya pembantu Ibu. Ya Bu ya. Bisa miara pembantu, orang tua nggak dikasih jatah. Ya, orang tua dikasih jatah ngurusin anak. Itu anak sekarang. Kalau pikirnya begitu, ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, Ibu. Ya, jadi kita kembali lagi yang namanya jalankan syariat agama. Betapa bahagia keluarga kita di dalam membina mahligai rumah tangga rukun sejahtera bila suami istri apa kalau anak-anak yang begini ya Bu, kalau nyanyi pokoknya hafal dah. Tapi kalau bilang ngaji udah susah banget. Tajwid diajarin juga ampe berulang-ulang susah. Tapi kalau ngajian begitu sedang sebentar nggak denger, ngerekam, denger, oh udah hafal. Pulang dihafal. Coba kalau pelajaran. Iya bukan sini. Ntar Bu Manis berpegang kalau Bu Manis. Ya, orang sini begitu, ya Bu ya. Orang sini. Coba kalau jujur begitu, jauh. Ya bukan hati ya. Alhamdulillah Bu. Jadinya kita mah harus ngedeketin diri kepada Allah. Insya Allah akan turunkan yang namanya cucuran rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Bu, orang mah pokoknya kalau nggak pernah ninggalin sholat, tuh Bu, nggak pernah ninggalin sholat. Makanya guru kita Pak Ustadz Eko lihat Bu, di mana aja itu kemarin ditinggalin istrinya, biar asal. Wah, dia buru-buru. Emang begitu. Itu yang bagus. Sholat tepat waktu. Tapi kalau perempuan mah emang agak ribet juga sih. Kalau perempuan mah belum buka yang ininya, belum buka yang itunya, Bu. Kalau lelaki makan enak ya, udah langsung Ibu. Itu contoh yang baik. Insya Allah kita juga bisa sholat tepat
tepat waktu, Bu. Kenapa? Kalau kita udah sholat tepat waktu, menjalankan syariat agama, termasuk ini punya anak lagi, anak yang diberikan namanya cakep banget, Bu. Muhammad Al-Biruni Umar Khairi. Umar Khairi. Artinya anak laki-laki yang terpuji, ya, terpuji, terpelajar, begitu, dan juga berada di jalan kebaikan, khair, selalu ada di jalan kebaikan. Jangan bilang apalah artinya sebuah nama, ingetin. Nama itu doa. Makanya namain jangan asal jadi aja ya. Tuh asal jadi. Ibu mah kadang-kadang lahirnya Desember dinamain sama Desi, Destia, gitu. April, Aprianti, ya. Saya nggak pakai nama urut, Bu. Udah, Neneng Yohana, begitu aja. Ya, nggak ada nama-nama anak-anak sekarang disertai nih. Ntar belakangnya bapak sama emaknya jadi satu. Iya, dijadi satu. Tuh. Bu, ya seperti begitu nama-namanya. Dan ini namanya, ya Allah, bagus banget. Ya, mudah-mudahan terpelajar, ya, menjadi selalu yang membanggakan kedua orang tuanya, ya. Kalau kita taat kepada Allah itu udah dijamin loh, Bu. Ibu lihat dalam surat At-Talaq 2:3. Ya, surat 2:3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Percaya enggak ini? Kalau kita takut sama Allah, takut yang sebenar-benarnya takut, maka Allah akan memberikan jalan keluar daripada permasalahan kita. Kita punya masalah loh, Bu. Ya, punya masalah. Masalah yang paling di atas, masalah utang. Paham, Bu? Utang piutang itu deh paling di atas. Belum lagi masalah-masalah dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mantu. Ya, Bu ya? Makanya kita harus jangan ada istilahnya besar pasak daripada tiang. Diatur, Bu. Gaji segini diatur gitu loh. Jangan jadi perempuan udah kayak karung bolong apa ya? Diisi. Pas diteng-teng nggak ada gitu loh. Jebol. Nah, makanya kita nih perempuan-perempuan yang mar'atun sholihah, ya. Tolong diatur, suami punya gaji berapa, begitu loh, Bu. Ya, jangan ada istilahnya besar pasak daripada tiang, ya tutup lubang, gali lubang, Ibu. Ini jangan sampai, apalagi sekarang mah banyak pinjaman tuh yang datang ke rumah. Ini banyak loh. Ya. Tiap hari datang itu, Bu, pinjaman. Belum lagi yang namanya si penjol. Penjol apa si pinjol? Banyak banget. Emang gampang, Bu, waktu minjemnya, gantinya. Ya, saya aja yang udah begini, Ibu, terus terang aja, kalau mau minjem itu, dia lihat bisa nggak nanti nyicilnya, kan begitu loh, Bu. Ya dicicil bisa nggak? Kan dilihat dulu dari penghasilan kita, begitu, paham, Bu? Makanya hati-hati, biar berkah, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan aku akan berikan, kata Allah, rezeki dari mana saja yang enggak terduga. Makanya Ibu, kalau kita dekat sama Allah, sering bangun malam, curhat sama Allah, insya Allah berkah. Ingat, Bu, berkah. Terus yang terakhir, amanah. Tuh, amanah, dapat dipercaya. Kalau suami sama istri jujur, Bu, insya Allah amanah. Aman deh. Ya, mau nggak pulang berapa hari selalu ber. Kayak Denis sama Sakina, di mana-mana telepon. Denis sama Sakina, ya, telepon lagi, ya. Lah perempuan zaman sekarang mah, Bu, istilahnya agresif, nyosor. Ya, udah tahu dia punya istri, masih disosor aja. Emang perempuan sekarang begitu. Tapi mudah-mudahan yang sering pada ngaji, sering bermajelis taklimah harus mikir, ya, Bu, ya. Nanti, Bu, keturunan kita yang jelek, kitanya sih melaksanakan, tapi kan keturunannya nanti. Jangan anggap dia keturunannya begini, kan kesian, jadinya korban. Gitu ya, Bu, ya. Jadi rezeki dari mana saja. Pokoknya kalau istri ikhlas, bisa nyenengin, doa istri manjur.
suami juga ikhlas, insya Allah Bu. Ya, mudah aja, sukses aja ya. Ini juga Bu Ustazah Yuli anaknya sekarang di Mesir Bu. Kita doain ya, mudah-mudahan. Baru kemarin berangkat ya, Ustazah ya, alhamdulillah di Mesir. Makanya saya bilang ya Allah, saya pengen banget Ibu. Ada anak cucu saya sekolahnya di Mesir gitu, kepengennya. Pengen. Ini juga ya, kalau anak mah kita emang udah nggak bisa jaminan ya. Kalau cucu kepengen ada, kemana sampai ngomong ya. Dulu saya mestinya di Mesir, Kairo, karena ayahnya nggak ngasih, ibu saya dapat beasiswa dari Al Azhar sini. Akhirnya diputar jadi ke dulu masih haji masih 5 juta kurang Bu, masih bisa ya. Itu kita jadi akhirnya ngambil yang 5 ke bawah, kan 10 besar 1 sampai 5 itu sekolah di Al Azhar Kairo Mesir. Tapi alhamdulillah Bu ya, walaupun kita nggak sampai ke sana belajar, tapi alhamdulillah ketika waktu bawa umroh saya sampai ke sana, sampai saya sujud, sampai saya nangis Bu. Ya Allah, inikah ya, inikah. Tapi kalau masalah Mesirnya terus terang Bu, penataannya masih bagusan Indonesia. Gitu. Saya ngomong kemarin sama suaminya Ibu, ya Bu ya. Kalau penataannya itu masih bagusan Indonesia, penataannya ya. Kalau negaranya enggak begitu ya. Kecuali di Laut Merahnya, yaitu itu juga lagi syuting film KCP ya, Azam. Bagus. Ya benar Bu, saya ya. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, jadi ayo kita ciptakan dulu dari mulai kita. Dari bibit yang unggul tadi, ciptakan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah, dan amanah. Insya Allah tercipta yang namanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, mana anaknya, sini diresmiin. Sini deh. Rawatnya gampang, diurusnya gampang, dididiknya ya, sehingga menjadi anak yang soleh sesuai namanya yang begitu indahnya terukir di Lauhil Mahfuz yang namanya pohon nama ya. Mudah-mudahan yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kakek-kakek dan nenek-neneknya, taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya kelak di kemudian hari. Begitu juga kedua orang tuanya, yaitu Bapak Bayu Putra Sadewa dengan Mutiara Putri Ananda. Kita doain mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, dipanjangkan jodohnya, diberkahi rezekinya, diberkahi usahanya, sukses, tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan amanah. Fi Lauhil Mahfuz Ananda Muhammad Al-Biruni Umar Khairi bin Bapak Bayu Putra Sadewa. Barakallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul aliyyul azim. Ibu, karena sekarang masih terus kabar dari teman-teman saya masih terus berkecamuk, kita doakan mudah-mudahan biar cepat-cepat selesai kemenangan berpihak kepada Palestina. Kita doain ya Bu ya. Terus juga yang kehilangan bagian anggota tubuhnya, karena banyak sekali Ibu tangannya, matanya, hidungnya, bahkan hidung ya sebelahnya gitu loh, tapi masih hidup. Kaki kita doain mudah-mudahan diberikan percaya diri, artinya ketabahan, keikhlasan, tetap berada di jalan Allah. Yang kehilangan kedua orang tuanya kita doain, terutama yang masih baby ya, ada anak yang masih kecil Ibu karena orang tuanya
habis gugur di medan perang, beliaulah anak yang kecil itu, kakaknya yang masih kecil Bu, yang merawatnya. Begitu sedihnya kita melihat ibu, saudara-saudara yang ada di sana. Makanya kemarin saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang udah menjadi donatur, ya. Walaupun kita nggak tahu seberapa, gitu ya Bu ya. Rata-rata pokoknya ibu udah jatahnya kemarin, ya udah saya serahkan, ibu. Nanti biarin mereka yang semua yang pada ngatur. Yang penting kita percaya, ya. Setelah kita donasi, kita dikasih kenangan. Alhamdulillah. Kayak saya seperti ini, makanya saya kalau belum selesai, saya masih terus ini nggak pernah saya buka, ya Bu ya. Tandanya apa Ibu? Kita nggak bisa bantu berbuat banyak, ya. Tapi kita udah senang karena orang Indonesia ini yang dianggapnya subhanallah saudara yang bestie, yang dekat katanya begitu ya Bu. Itu dari teluk-teluk itu udah yang ngebantunya juga, ya orang yang pro dan kontra kan biasa ya Bu ya. Karena di sana ada yang namanya Masjidil Aqsa. Ini merupakan kebanggaan kita sebagai umat Islam dan sejarah awal dari perjalanan begitu Rasulullah menerima perintah sholat. Mudah-mudahan Ibu termasuk kita tidak akan melupakan atau meninggalkan yang namanya sholat. Mudah-mudahan juga saya berharap kita semua minta di sini, insya Allah kita bisa nanti berumroh langsung ke Masjidil Aqsa. Jadi dari umroh terus bisa ziarah ke Masjidil Aqsa. Kita datang ke Masjidil Aqsa karena di sana adalah lahir ibu di Gaza tepatnya, yaitu yang namanya Imam Syafi'i, ya. Kalau kita kan emang ikutannya Imam Syafi'i. Kita baca doa ya Bu ya, khusus Palestina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Yang terakhir kita sama-sama, pokoknya saya nggak bosan-bosan ngajakin untuk membaca suratul Fatihah di awal maupun di doa. Semakin banyak kita membaca suratul Fatihah, insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Allah tidak akan murka, karena memang Fatihah ini punya keutamaan adalah mencegah daripada murkanya Allah. Suratul Fatihah tamna'ul ghadabi rabbi. Ya, melalui Ramadan keberkahan suratul Fatihah senantiasa selalu kita khususkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya sampai pengikutnya akhir zaman, termasuk kita. Insya Allah kita nanti akan bertemu dan bersama-sama lagi di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya selalu kita kirimkan sekali lagi untuk para almarhum dan almarhumah keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah. Wabil khusus almarhum dan almarhumah keluarga dari Sohibatul Bait, Sohibatul Hajat, Sohibatul Syukurnya. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dan kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah sehatkan badan jasmani rohani kita, Allah berkahi rezeki kita agar kita bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, berhaji maupun berumroh yang sudah dengan sendiri atau dengan pasangan. Kita berharap agar keluarga kita bersama keluarga, anak, mantu, cucu biar bisa sampai ke sana. Dan juga Allah berkahi ilmu kita agar kita bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah, khususnya bagi keluarga kita dan umumnya bagi masyarakat lingkungan kita. Khususnya kita doakan untuk Sohibatul Bait, Sohibatul Syukur, Sohibatul Hajatnya. Ala hadi ini ya, wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kulluhum wa ila hadrat Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani wa Ridwan Baghdad, Tuan Syekh Muhammad Saman bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين خصوصا Ananda Muhammad Al-Biruni Umar Khairi bin Bayu Putra Sadewa La ya muhawilal aqwal hawil hanana ila ahsanil hal wa qassir maqasidana wa qassir maqasidana wa qassir maqasidana khususan sahibatul bait wa sahibatus syukur ya mufarrija farij anna hammana wa ghammana farjan ajila birahmatika ya arhamar rahimin irhamna rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.